Baik, masih dalam curahan hati perempuan, ada Po Ati di sini yang biasanya selalu ceria, selalu bikin senang. Jadi sudah merintis karir dari tahun 78, 90-an langsung meroket ya hingga kini. Alhamdulillah 90-an baru orang kenal. Sampai sekarang. Saat ini. Nah ternyata di balik kesuksesan semua ada hidup yang naik dan turun ya Po Ati. Salah satunya adalah ketika pernikahan ketiga Po Ati ya, yang walaupun seumur jagung, tapi itu justru yang sangat, paling mendalam sakit. Yang paling sakit. Tadi kan Modi nanya ya Po Ati, bukan karena apa-apa, tapi kita maksudnya yang paling disakitnya itu karena apa Po? Bukan KDRT, bukan apa, tapi bukan. Apa ya yang paling bikin Po Ati sampai tutup, gak mau lagi pokoknya sampai sekarang? Ya, yang bikin Po sakitnya itu karena justru nggak pernah ada kekerasan, dia selalu baik, selalu setia di depan mata loh ya. Oh sebegitunya Po Ati rasain sayangnya gitu. Po Ati bahagia punya orang. Bahagia banget, dan Po Ati kalau boleh jujur sayang banget, cinta banget gitu. Tapi dibalik itu ternyata semuanya bohong gitu. Jadi Po Ati baru tahu tuh ketik dikhianati itu saat apa? Sama sahabat Empok sendiri gitu. Sementara sahabat ini Empok percaya, nggak pernah terpikir bahwa sahabat ini nggak pernah terpikir kalau istilahnya maaf sahabat bisa sebegitu tega gitu ya, ngambil punya Po Ati tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Udah relain. Nggak apa-apa, coba Po Ati masih bilang nggak apa-apa. Po Ati tadi masih bilang ya mungkin ya 100% salah lakinya, tapi karena Po Ati sibuk begitu ya. Po Ati masih bilang begitu. Iya, karena kita nggak boleh mau menang sendiri, kita nggak boleh merasa diri kita yang benar. Di balik ini semua pasti ada kesalahan kita. Jadi itu harus kita akuin ya, Ustazah Oki ya. Tapi tetap sakitnya karena dihianati. Sakitnya tuh di sini. Aduh, tuh coba. Cuman aja ada sakitnya di sini. Cuman Po Ati yang bisa bilang sakitnya tuh di sini, tapi sambil berderai-derai air mata gitu ya. Di sini banget. Karena dihianati itu. Nancepnya itu loh. Ibarat diambil pisau dari dapur masih mending pisau tajamnya sekalian mati. Itu pisaunya pisau karat atau nggak cep. Jadi benar nih. Infeksi sampai sekarang. Sampai sakit ini. Baik, tapi kalau saat ini Po Ati sejak itu sudah ambil keputusan udah nggak mau lagi. Tapi ada yang deketin pasti banyak nih yang senang sama Po Ati gitu kan, yang kesengsem. Ada yang deketin sih, itu nggak boleh bohong juga, karena ya mungkin dilihatnya Po Ati pinter cari duit kali ya. Jadi bisa-bisa numpang hidup gitu. Aduh maaf, soalnya yang udah kan begitu ya, maaf. Jadi tapi nggak tahu ya, itu yang Po Ati bilang paling sakit dan paling nancep itu sampai ya Allah deh. Waktu itu Po Ati sampai gimana sih Po Ati? Cucu aja deh. Waktu itu Po Ati sampai seperti apa sih kalau kita boleh tahu gitu? Jadi paling sakit tuh sampai gimana? Apa gitu reaksinya Po Ati waktu itu? Ya sesakit-sakitnya kita, dan kita tahu dia mau merit, dan Po Ati lihat undangannya, dan Po Ati sambil bergetar, sambil istighfar. Nyusul enggak kita tahu di hari yang pernikahannya. Tapi Allah kasih Po Ati tenang di rumah, nggak nyusulin. Kalau bikin ribut kan minta ampun, malunya kayak apa kan. Po tenang di rumah. Tapi itu istighfar, ini goyang semua, nahan emosi yang insya Allah sih bisa dikendaliin, tapi tetap aja konflik di dalamnya, konflik batinnya ya. Konflik batinnya. Selang berapa lama tuh ketika dia ninggalin Po Ati dan akhirnya dia nikah? Po Ati nggak tahu juga ya, ternyata kalau kita syuting, dia syuting juga. Kita syuting, dia syuting di sana. Jadi Po Ati sebelum pulang syuting dia udah pulang duluan. Jadi Po Ati nggak pernah merasa dihianatin, nggak tahu sama sekali. Dan Po Ati tahu kalau kita pulang, yang begitu sayangnya, yang begitu cintanya, yang begitu perhatiannya,
Ternyata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata tuh kita syutingnya dia syuting. Syuting beneran, Po? Bukan. Bukan syuting beneran. Bukan syuting beneran, syuting Saya sama nanya lagi. syuting sama Di temen. syuting Mbak Maudi. Syuting sama temen gitu. Iya, saya pakai nanya lagi ya. Habis biar nggak bingung gitu, maksudnya dia syuting apa, jangan-jangan Syuting artis sama juga. syuting. Iya, ternyata Iya. di sana dia berbuat gitu Iya, ya. saya Bikin syuting. adegan-adegan Iya, gitu ya, adegan-adegan bikin cerita-cerita manis di gitu, sana. Kayak gitu. Jadi begitu saking sibuknya Mpok, satu ketika adalah temen ngasih ujuk undangan kalau dia tuh diundang gitu. Loh, oh jadi masih sama Po Ati? Masih, ya Allah, itu yang bikin kelepek-kelepek. Udah, Po. Yang bikin Mpok sampai Jadi masih sekarang sama Po Ati? tutup. Tiba-tiba ada masih. undangannya gitu, Po? Ada undangan, ya ampun. Itu yang bikin Pok Ati sampai begini step. Jadi masih sama Po Ati, jadi belum ditinggalin tapi dia udah punya mau nikah gitu. Iya, jadi ceritanya Potong kompas ya, Po Ati, potong ya. kompas, karena Po Ati bilang tadi Po Ati syuting, dia syuting gitu. Jadi ternyata kesana dia bilang dia udah cerai sama Po Ati. Padahal yang sesungguhnya di kita nggak ada keributan, nggak ada berantem, nggak ada apa-apa gitu. Itu terus begitu singkat cerita dikasih lihat sama temen-temennya, nggak perlu Pati sebutin namanya. Ya Allah, itu lagi mau syuting nih, ini sampai minta pulang, nggak mampu nerusin Dia syuting, syuting. nggak sanggup pulang. Lo gimana ini? Kan, maksudnya itu kan udah Iya. kontrak. Waduh, minta tolong deh, ampunin untuk kali ini nggak bisa syuting. Nggak tahu mau ngomong apa, terus tangan badan gemeter juga semua. Ini kayaknya sumsum hilang semua, lemes. Ya udah istirahat dulu ya Po Ati ya. Ini diantara Po Ati menceritakannya dengan jenaka ya, dengan komedi, tapi sebenarnya di dalamnya sakit tuh di sini ya, ditancap di sini. Tancap. Mendingan tadi kan Pati bilang masih mendingan pakai pisau tajam, soalnya cep lewat. Ini. Lewat. Jangan dong, Iya kan? jangan. Saya Iya, kalau tumpul ya, tumpul berkarat lagi. Bekarat Oke. ini, jadi sampai Berat. sekarang kayaknya Iya, berdana. baik-baik. Sekarang coba Infeksi. kita dengerin dulu. Ini gimana, Mbak Oki dulu apa Mbak Oki dulu Mungkin kali Mbak ya? Vera lebih spesifik karena Iya. nanti Oki akan bahas lebih ke depannya. Iya, boleh kalau gitu silakan Mbak Jadi Vera tadi dulu deh. ya bergetar-getarnya pasti karena konflik di dalam diri sebetulnya ya. Emosi. Emosi yang luar biasa antara cinta tapi nggak percaya, antara ingin menghampiri tapi menahan diri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua begini loh. Cinta itu kompleks. Ada banyak alasan orang menikahi perempuan sebetulnya. Iya. Kalau alasannya cinta, seharusnya dia memperlakukan Anda dengan istimewa. Iya, itu benar. Ya, Setuju. bertanggung jawab, tapi yang dia lakukan sebaliknya. Saya khawatir alasan pertama kali untuk menikahi Anda, Po Ati, Iya, saya tahu itu. bukan cinta, Saya tapi tahu. ada yang lain-lain. Itu sebab ya, itu sebab jangan pernah menikah dengan orang yang sebetulnya asal usulnya belum terlalu jelas, apalagi kalau latar belakang riwayatnya berbeda jauh. Anda secara finansial sudah mapan. Jangan cari laki-laki yang belum mapan, karena sebetulnya peran laki-laki justru sebetulnya adalah yang menafkahi nantinya. Betul. Secara tradisional. Itu yang paling utama. Dan yang terakhir ini untuk pren makan pren, PMP. Hati-hati sesama perempuan di luar sana. Ya, perempuan itu pada dasarnya secara biologis, secara natural menarik perhatian laki-laki. Kalau punya teman, Bu, kalau punya sahabat perempuan, jangan terlalu sering, terlalu akrab main ke Jangan rumah. juga terlalu dipercaya, ini minta maaf Ibu, Iya, saya terlalu dekat dengan percaya. pasangan Anda, karena dia bukan saudara pasangan Anda dan bukan saudara Anda. Jadi ini hati-hati, mudah-mudahan nanti analis Oki nih yang secara islaminya. Jangankan sahabat, ipar juga berbahaya. Iya, kemarin kan Gitu. sudah Kemarin bilang kita sudah ipar bahas. adalah maut ya. Bentar Mbak Oki, sebelum saya kasih biar enak ngomongnya panjang, saya mau nanya, Pati ada yang mau ngomong nggak sama suami, mantan suami? mantan suami atau teman? Yang Bukan itu. temen. Ngomong sama, Saya ngomong-ngomong apa-apa? ya ngomongnya cuma saya udah maafin karena Allah aja maaf, apalagi kita hambanya. Saya juga minta maaf kalau saya salah. Itu aja. Baik. Ya itu tadi yang disampaikan. Nanti setelah ini saya akan ngasih waktu ke Mbak Oki supaya bisa lebih panjang ceritanya bagaimana. Tapi mungkin Mbak Oki bisa kasih dulu deh kira-kira seperti apa yang mau disampaikan dulu nih Mbak Oki.
Ini dari tadi sebenarnya saya pribadi kagum dengan akhlak yang dimiliki Po Ati. Mungkin karena sangat berpengalaman sekali sehingga sangat bijak, alhamdulillah. Tapi kemudian yang ingin saya soroti adalah untuk langkah ke depannya. Seringkali status janda di depan mata masyarakat itu diberikan stigma-stigma yang negatif, betul nggak Bu? Apalagi kalau caranya cerai hidup. Seringkali melebeli orang dengan begitu mudahnya, orang menjudge janda itu adalah negatif. Padahal di dalam Islam, kalau pernikahan itu banyak mudorotnya, kalau pernikahan itu menyakitkan, silakan bercerai kok, walau itu dibenci oleh Allah. Karena tujuan pernikahan adalah untuk sakinah mawadah warahmah. Mengenai kedepannya tadi Po Ati bilang sudah menutup hati. Saya ingin membawakan kisah beberapa janda-janda hebat di zamannya Rasulullah. Ada yang namanya Atikah, terkenal sebagai janda para syuhada. Ada 4 suaminya. Jadi setelah suami yang pertama wafat, kemudian suami yang kedua, suami yang ketiga, suami keempat, dan semua suami-suaminya adalah orang-orang hebat. Ada Umar bin Khattab, ada Zubair bin Awam, ada Husain bin Ali, ada Abdurrahman bin Abu Bakar, dan sebagainya. Artinya tidak menutup jodoh. Artinya ketika sudah selesai dari yang satu, tidak menutup jodoh untuk mendapatkan suami yang berikutnya. Tapi ada juga yang memilih ketika ditinggal suami, lebih memilih untuk tidak menikah selama-lamanya. Seperti siapa itu? Ummu Darda dan Abu Darda. Ketika suaminya hendak meninggal, sang Abu Darda mengatakan sama istrinya ini, kalau kau ingin aku menjadi suamimu di surga kelak, maka engkau jangan menikah lagi. Ummu Darda selamanya tidak menikah lagi. Pilihan. Tapi kita lihat bagaimana janda-janda mulia. Siapa itu? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad SAW, seorang janda yang sudah lama hidup sendiri tapi mulia. Bisa berdiri sendiri, berdagang, punya harta sendiri, kemudian terkenal sebagai wanita terhormat. Pada akhirnya mendapatkan laki-laki terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Senada dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW sepeninggalan Khadijah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu suaminya mengatakan seperti ini ketika sebelum meninggal dunia. Ketika nanti aku meninggal, engkau akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada aku. Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran bagi kita semua, juga kepada Po Ati, ketika pada akhirnya sama Allah ditakdirkan untuk berpisah, kalau nanti satu hari nanti Allah takdirkan mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik, kenapa tidak? Kenapa tidak Po Ati? Kenapa tidak? Tapi entah kenapa gitu. Kenapa dong Po? Enggak aja ngelihat. Belum ya? Belum. Bukan enggak, Po. Belum. Tapi itu kan sudah berapa belas tahun yang lalu kejadiannya, tapi sakitnya itu seolah-olah masih ada kejadian baru kemarin ya, menceritakannya ya. Ya baik Po Ati, makasih sekali loh Po Ati udah cerita gitu ya. Paling nggak kita jadi lebih kenal Po Ati lebih dekat, bisa paham gitu ya. Dan paling nggak bisa jadi satu pelajaran ya bagaimana perempuan menjadi kuat, tetap berdiri ketika dia sendiri gitu ya. Tetap bisa mendoakan, tadi Po Ati mendoakan gitu kan, minta maaf ya walaupun dihianati. Ini luar biasa, ini mungkin contoh juga untuk Po Ati. Terima kasih, buat tepuk tangan untuk Po Ati dulu dong. Terima kasih Po Ati ya. Baik, dan sahabat perempuan, setelah Po Ati kita tetap ada sahabat perempuan lagi yang kedua. Betapa dia sedihnya ketika ingin sekali bertemu dengan anak-anak yang diambil begitu saja oleh mertua dan suami. Bagaimana ceritanya? Setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan.